Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melakukan split anggrek. Apa split anggrek itu? Jadi proses splitting anggrek itu adalah proses memisahkan rumpun anggrek dari tanaman yang sudah besar atau yang memiliki bulb atau batang lebih dari 6 bulb atau 6 batang. Nah, contoh misalkan seperti ini. Nah, jadi ini sudah lumayan berjubel di potnya. Jadi sudah malah ada yang sudah mau melintas ke luar pot. Nah, biasanya splitting ini dilakukan pada anggrek tipe pertumbuhan Symphodia. Nah, salah satunya adalah jenis Dendrobium gitu ya. Nah, fungsi dari split anggrek ini adalah untuk memperbanyak tanaman, kemudian merangsang pertumbuhan anggrek, menghindari anggrek berdesakan di dalam pot. Jadi, ketika dia sudah berdesakan di dalam pot, pertumbuhannya akan sedikit terganggu gitu, sehingga perlu kita pisahkan. Nah, jadi dalam satu pot ini nanti kita bisa minimal mendapatkan satu tanaman lagi, satu pot lagi gitu ya. Jadi kita punya dua dari satu ini gitu ya. Kecuali kalau misalkan dalam satu pot itu berisi banyak gitu ya, si batangnya itu mungkin kita bisa lebih dari dua nanti tanaman yang dihasilkan. Nah, syarat utama dari tanaman yang sudah bisa displit itu pertama dia adalah bibit tanaman yang sehat dan bebas dari hama penyakit. Kemudian perakarannya sehat, pertumbuhannya bagus. Nah, ini akar sudah mulai jalan lagi. Kemudian tidak terlalu tua atau terlalu muda. Kemudian bulb atau batang itu berasal dari tanaman yang punya lebih dari 6. Contoh misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan yang sudah mati ada 8. Sebenarnya ini sudah cukup lah gitu ya, sudah bisa di split. Nah, urutan kegiatannya, pertama kita siapkan alat bahan yang kita gunakan itu pertama kita siapkan tanaman yang sudah siap untuk di split. Kemudian ada gunting, kalau tidak ada gunting tajam bisa pakai eh, apa eh, pisau. Kemudian label, karena ini harus jelas ya namanya, jadi nanti ketika di split itu kita tidak buta ID lagi gitu. Kemudian media tanam, nah media tanam yang kita pakai, itu bisa pecahan genteng, bisa pecahan bata atau styrofoam. Dari sini saya pakai potongan kulit pinus, kemudian ini moss hitam lagi ya. eh, jika tidak ada, ini bisa diganti dengan sphagnum moss atau coco chip, coco fiber gitu ya. Nah, kita cek dulu mediannya. Biasanya kalau untuk moss hitam ini masih banyak yang menggumpal dan panjang-panjang seperti ini. Nah, itu bisa kita potong-potong dulu, digunting gitu ya. Jadi biar nanti ketika disusun itu lebih rapih. Nah, jadi biar tidak terlalu panjang-panjang. Nah, seperti ini. Kemudian kita pisahkan tanaman yang akan kita split tadi. Cabut saja. Nah, seperti ini. Jangan sayang akar, nanti juga akar akan tumbuh lagi. Malah lebih subur ketika kita pindahkan ya dengan ke media yang baru. Nah, ini untuk media yang lama itu bisa dibuang saja. Kemudian akar-akar yang mati itu bisa kita pilih, kita potong, dibuang. Nah, kayak ini kan nanti terlalu susah nanti ya. Ini kita potong saja. Nanti akan merangsang pertumbuhan akar baru.
sisihkan. Untuk jenis simpodial itu perlakuannya hampir sama seperti ini. Jadi bukan hanya untuk dendro, bisa pakai bisa ke cymbidium gitu ya. Kemudian ada oncidium, grama. Ini bisa di split juga gitu ya. Nah, ini akar-akar yang sudah tua ini bisa kita buang dulu. Nah, kemudian ketika kita akan split, itu jangan diusahakan jangan hanya satu batang. Misalkan hanya ini saja gitu ya yang kita potong. Jadi minimal itu ada 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi minimal di sini kita potong. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita mendapatkan 2 tanaman setelah hasil split ini gitu ya. Kita pisahkan media yang lama. Nah, kita ada 2 tanaman. Oke. Nah, baru kita akan siapkan media tanam baru. Untuk media tanam baru bagian bawah itu biasanya saya pakai media tanam kasar. Kita simpan dulu. Oh ya, tadi ada yang terlewat, ada larutan desinfektan ya, atau bisa pakai fungisida atau bakterisida atau campuran dari keduanya. Jadi kita rendam dulu si akar yang tadi sudah kita potong. Jadi dikhawatirkan nanti ada kontaminasi dari luka hasil sayatan. Jadi sambil nunggu itu direndam, kita siapkan media tanam. Ini diisi setengah bagiannya saja. Kemudian, nah, kita simpan seperti ini. Bagian atasnya itu diisi dengan moss. Fungsi dari moss ini untuk menjaga kelembaban tanaman, kelembaban media tanam, sehingga si tanaman itu tidak cepat kering, apalagi di musim kemarau, kemudian angin kencang, itu si media tanam mudah mengering. Nah, jadi seperti ini diusahakan tegak. Jika misalkan susah untuk tegak, kita bisa dikasih bantuan kawat untuk penyangga gitu ya. Kita simpan dulu di sini. Satu lagi. Diisi setengah bagiannya. Kemudian ini yang tanaman aslinya ya. Anda bisa pakai soft pot atau pot pot plastik yang warna hitam itu, atau bisa juga pakai pot gerabah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih label lagi, samakan dengan tadi induknya. Tadi induknya itu Dendrobium triastuti. Dendrobium triastuti. Nah, kita simpan di sini. Nah, ini sudah jadi. Proses split anggrek itu sudah beres sampai sini. Oh ya, nanti simpan di tempat yang cocok gitu ya. Misalkan sirkulasi udaranya lancar, tidak terpapar sinar matahari langsung. Tapi kalau untuk dendro sebenarnya dia tahan udah relatif lebih tahan terhadap ini cuaca yang agak panas asal sirkulasi udara lancar gitu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.